Hai guys, what's up? Welcome to Zewang. Well, kali ini aku mau bacain energinya Gemini, pesan semesta buat Gemini bulan September 2023. Meskipun ini udah akhir bulan, it's okay. Masih ada beberapa hari yang sangat bisa kita manfaatkan dengan baik ya, gitu. Bisa kita pakai untuk refleksi diri, kontemplasi, atau melakukan hal-hal yang mungkin kemarin di awal dan pertengahan bulan sama sekali kita tidak lakukan itu. Ya, bagaimana pesannya untuk Gemini? Pesan semesta untuk Gemini September 2023. Nine of Wands, pesan semesta untuk Gemini September 2023. Death, oh no, Six of Cups. Okay. Ini keluar lagi nih kartunya, Knight of Cups, Knight of Pentacles, Six of Pentacles, Two of Cups. Oke, Gemini. Kelihatan nggak sih? Kok kayaknya dari tadi nggak begitu oke ya gambarnya. Oke, Nine of Wands. Oke. Jadi aku rasa maybe di bulan September ini bulan yang cukup lumayan berat bagi kamu. Beban kamu masih lumayan dan aku rasa ini waktunya buat kamu menentukan mau maju atau enggak gitu. Jadi kamu nih bukan dapat ya, ini memang karena kamu sendiri ya gitu. Beban yang kamu alami saat ini ya tidak lain ya memang karena diri kamu sendiri gitu. Dan death di sini ada kelahiran baru, tapi kelahiran baru ini tidak bisa terjadi jika kamu tidak mematikan yang lama. Semoga bisa dipahami ya aku yang sampaikan. Jadi nih kalau ngomongin soal beban hidup, beban pikiran, dan beban-beban yang lain yang menguras banyak pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Dan di sini ada death gitu, ada kelahiran baru, dan kelahiran baru ini akan ada jika ada kematian gitu. Kematiannya adalah hal-hal di masa lalu yang membuat kamu terbebani. Apa itu? Tentu ini sangat kompleks ya gitu kalau dijelaskan satu-satu. Jadi aku ngomongin soal general aja ya gitu. Sesuatu yang membebani pikiran kamu, hati kamu, batin kamu, bisa aja waktu kamu juga bisa aja gitu. Kamu harus cut off itu semua gitu. Harus diurai satu persatu. Jadi semisal soal materi gitu, kamu harus tahu, kamu harus telaah gitu, apa yang tidak beres dari soal materi atau finansial kamu. Apakah memang penghasilan kamu yang kecil dan pengeluaran kamu banyak, atau memang penghasilan kamu sebenarnya cukup oke, tapi pengeluaran kamu yang sangat banyak gitu. Atau memang ada beberapa pos-pos yang tidak seharusnya ada, tapi kamu adakan gitu ya. Gitu. Jadi itu. Dan bisa kalau beban soal mental gitu, kamu harus cari tahu apa yang membebani mental kamu. Jadi semisal konflik dengan keluarga, apa yang membuat kamu benar-benar tidak nyaman. Misalnya orang tua kamu, kenapa kamu tidak nyaman dengan mereka?
semisal kamu tidak cocok dengan pola didik mereka gitu, dan kamu semisal sudah dewasa ya sekarang, semisal mungkin kalau ngomongin atau mengungkit-ungkit masa lalu waktu kecil, mungkin beberapa orang mungkin tidak ingin melakukan itu gitu. Jadi yang mungkin bisa dilakukan adalah ya udah, ini adalah bagian dari tanggung jawab kamu. Dan kalau dalam psikologi pertumbuhan, ketika kita sudah dewasa, kita mempunyai kewajiban atau kita punya kita punya pilihan, tanggung jawab lah ya gitu. Kita punya tanggung jawab, kita punya pilihan untuk keluar dari kondisi itu gitu ya. Itu jadi kita tidak serta-merta 100% menjadi korban gitu. Jadi semisal kita korban gitu, tapi kita harus bertumbuh gitu ya. Jadi susah nih Kak ngomonginnya gitu. Memang segala sesuatunya tidak terlepas dari bagaimana waktu kita kecil gitu, di waktu emas dulu gitu. Kita nggak bisa terlepas dari itu sampai gede gitu. Tapi di saat kita gede, kita itu punya pilihan, kita punya tanggung jawab atas diri kita, dan waktunya kita itu andil di dalam itu ya. Jadi beban mental kamu ini, semisal mental dengan pola asuh ya, kamu keluar dari kondisi itu. Semisal dengan hal yang lain, misal trauma dengan pasangan, kamu coba keluar dari hal-hal yang membuat kamu terbebani atau trauma dengan pasangan. Atau beban mental atas diri sendiri. Ini nih paling berat sepertinya. Jadi ini harus ditelaah one by one apa yang gak beres di dalam diri ya. Dan ini waktunya kamu untuk merubah. Waktunya kamu harus lahir kembali ke dunia ini dengan versi yang baru. Kalau gak sekarang, mungkin kamu akan benar-benar terpuruk terus. Sekarang akan penuh dengan beban, bulan depan semakin banyak beban lagi, dan seterusnya sampai mungkin kita benar-benar mati ya. Oke, udah 7 menit nih baru ngomongin beban. Six of Cups. Mungkin kalau bener-bener ini deep banget gitu masalah bebannya, kamu mungkin bisa datang ke konselor, ke psikolog, ke mentor, bisa ya gitu, cari bantuan. Kalau kamu merasa nggak bisa mengatasi hal ini dan hal ini tuh berkelanjutan, ini akan membuat sebuah pola yang selamanya mungkin kamu akan hidup seperti ini. Dan sebenarnya kamu tidak nyaman hidup dengan kondisi seperti ini. Maka mungkin aku rasa kamu perlu cari bantuan ke yang lebih profesional gitu. Atau memang cari pelajaran-pelajaran atau knowledge di luar di luar sana. Dan ya aku rasa memang kamu butuh guidance sih ya gitu. Bisa kemana aja, tidak harus ke sini, bisa ke psikolog, ke astrologer bisa gitu. Astrologer yang bagus ada, kalau mau bisa chat, nanti aku rekomendasiin ya. Knight of Cups, ya ini jalan yang harus kamu lalui, dan ini keputusan harus benar-benar kamu ambil cepat gitu ya. Jadi masih ada beberapa hari, waktunya untuk bergerak melaju ke depan, menjemput kemenangan diri ya gitu. Knight of Pentacles gitu, dan memang semuanya butuh proses dan mungkin bakal struggle banget gitu, bisa up and down gitu, karena beban-beban ini pun gak hanya sebatas layer satu. Di dalam diri mungkin akan ada banyak layer-layer gitu. Dan kalau kita cuma beresin di layer pertama, akan jalan, tapi satu waktu atau nanti ke depannya pasti akan balik lagi dengan habit-habit yang membebani diri gitu, atau dengan masalah-masalah yang tidak beres, dan ini harus diselesaikan. Healingnya tuh gak hanya permukaan, tapi layer 2, layer 3 sampai ke deep
healingnya apa gitu, masalahnya apa ini sih. Oke, Six of Pentacles dan Two of Cups. Kamu harus melawan ego kamu sendiri, itu nomor 1. Jadi melawan diri itu memang paling berat gitu, karena kamu punya ekspektasi seperti ini, tapi realitanya di dalam diri kamu tuh seperti ini, dan ngerubah itu memang gak gampang gitu, kecuali memang dari kecil udah disiplin, dari kecil sudah hidup sesuai dengan apa yang saat ini kamu pengen, itu enak banget sih. Tapi kalau ada perubahan-perubahan mindset, perubahan culture, perubahan misalnya jati diri, pekerjaan, ya ini ngomongin yang gampang aja, pekerjaan pasti akan ada ritme-ritme yang benar-benar harus dirubah. Dan maybe ini gak gampang, bagi sebagian orang mungkin oke, tapi bagi sebagian banyak orang mungkin gak oke, dan butuh effort yang cukup luar biasa ya. Six of Pentacles, jangan menyerah. Kamu harus cari tahu banyak-banyak literasi tentang bagaimana bertumbuh dan berkembang gitu. Kalau semisal kamu belum tahu kamu itu seperti apa orangnya, ya mulai dari sini dulu ya. Kamu belum tahu apa yang kamu pengen, mulai dari sini dulu ya, karena this is time for you to change your life. Ya itu. Oke, semoga bisa dipahami apa yang aku sampaikan. Ada kelahiran baru, tapi harus ada kematian dulu ya, baru ada kelahiran. Semoga bisa dipahami bahasa-bahasaku ini. Sorry kalau belibet. Semoga bermanfaat. Namaste. Berkat untuk kita semua. Amin. See you.